Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Andini Putri dari kelas 12 IPS 2. Saya hari ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang sastra Melayu. Berikut adalah videonya. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Namun, pengertian sastra Melayu dapat juga diartikan semua sastra berbahasa Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan dan tradisi tulisan atau aksara. Dalam periodisasi sastra Melayu dapat dikelompokkan dalam dua periode saja, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang sastra Melayu klasik saja. Sastra Melayu klasik menuju pada zaman lampau yang cenderung tertulis atau dituliskan. Pada periode ini, karya sastra mendapat pengaruh dari Arab. Sastra Melayu memiliki salah satu ciri, yaitu berupa puisi terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dan dongeng. Jenis-jenis sastra Melayu klasik dikelompokkan menjadi prosa lama dan puisi lama. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan tentang prosa lama dan mengambil satu contoh karya dari prosa lama saja. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya Barat. Memiliki salah satu ciri, yaitu bersifat hayalan atau fantasi dan istana sentris. Adapun jenis-jenis dari prosa lama yaitu seperti dongeng, hikayat, tambo, epos, cerita jenaka, cerita rakyat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tentang dongeng. Dongeng adalah bentuk prosa lama yang semata-mata berhasilkan hayalan dan disampaikan secara lisan. Dongeng juga terbagi atas beberapa jenis sesuai isi dan pesan yang ingin disampaikan, yaitu sebagai berikut. Seperti fabel, parabel, legenda, mite, dan sage. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang salah satu contoh fabel, tetapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kamu harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fabel? Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang untuk dijadikan teladan bagi kehidupan manusia. Contoh dari fabel yaitu cerita si kancil dan buaya. Nah, baiklah, mari langsung saja simak video dongeng fabel tentang cerita si kancil dan buaya berikut ini. Pada suatu hari, kancil yang cerdik dan ramah sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Kancil adalah satwa hutan yang terkenal dengan kecerdikannya. Ia sering membantu memecahkan masalah kawan-kawannya. Suatu hari, ia berjalan di pinggir hutan. Ia ingin mencari udara segar dan matahari yang cerah. Kancil pun berjemur di bawah terik matahari. Ia pun duduk di bawah pohon, tepatnya di dekat sungai. Setelah meminum air sungai, kancil pun mendengar suara perutnya. Ia merasa lelah dan sangat lapar. Kancil pun melihat pohon buah-buahan di seberang sungai. Ia pun membayangkan betapa nikmatnya buah-buahan tersebut, terutama mentimun kesukaannya. Ia ingin menyeberangi sungai itu untuk mengenyangkannya. Namun, ia tidak bisa menyeberangi sungai itu karena arusnya yang cukup deras. Kancil pun memutar otak untuk bisa menyeberangi sungai tanpa bahaya. Tiba-tiba ia mendapatkan ide cemerlang. Kancil pun mendapatkan ide untuk memanggil buaya dan membantunya menyeberangi sungai. Saat melihat seekor buaya keluar ke tepi sungai, Kancil pun mendatanginya dan berteriak, "Buaya, buaya, keluar! Aku punya makanan untukmu," teriak sang kancil. Para buaya pun sontak langsung keluar dan bertanya balik, "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya seekor buaya. Buaya lain pun bertanya sambil menguap,
Siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja, kata buaya lainnya. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawakan daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku hitung. Para buaya pun senang mendengar kabar dari Kancil. Mereka segera berjajar seperti membentuk jembatan. Setelah siap, Kancil pun melompati buaya itu dan sampai ke seberang. Begitu sampai di seberang, Kancil pun mengatakan yang sebenarnya kepada buaya. Hai buaya-buaya bodoh, sebetulnya tidak ada daging yang akan aku bagikan kepada kalian. Lihat saja bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun kan. Kancil pun berkata lagi, sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, kuucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian, kata si Kancil. Buaya-buaya itu pun langsung geram karena merasa dibohongi dan memusuhi sang Kancil. Namun Kancil sudah lari menuju pohon buah-buahan itu. Nah, itulah cerita dari si Kancil dan buaya. Pesan dari kisah ini adalah gunakan kecerdikanmu bahkan dalam situasi sulit sekalipun, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, sekian video dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.